Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum min Siratir Rasul alaihi salatu wassalam. Qira'a fillah. Bismillah. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, saat-saat menegangkan dan sultan api peperangan pertama. Orang pertama yang dianggap sebagai api penyulut terjadinya peperangan adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang laki-laki sadis dan berperangai buruk. Dia keluar seraya berkata, "Aku berjanji kepada Allah, sungguh aku akan minum dari telaga mereka, atau aku hancurkan telaga tersebut, atau aku mati karenanya." Melihat hal itu, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu keluar juga. Dan tatkala keduanya saling berhadapan, Hamzah berhasil memukulnya, lalu menebas kakinya pada pertengahan betis, sementara dia belum mencapai telaga. Dia pun tersungkur dalam kondisi terlentak dan kakinya memuncratkan darah hingga mengenai para rekannya. Kemudian dia merangkak menuju telaga hingga akhirnya tercebur di situ. Dia rupanya ingin menepati sumpahnya, akan tetapi hal itu gagal terlaksana karena Hamzah melayangkan kebasan untuk yang kedua kalinya tatkala dia berada di telaga itu. Ikhwan, sa'atu as-safar wa awwalu kulil ma'rakah. Maka mulailah terjadi pertemuan dua pasukan kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Dan yang pertama kali paling celaka dari kalangan orang musyrik, lelaki yang bernama Al-Aswad ibnu Abdul Asad Al-Mahzumi. Sejak Nabi sebelum pindah ke Madinah, lelaki ini terkenal sebagai seorang wa kana rajulan syarsan sayyi'ul khuluq, kasar dan pribadinya jelek, lisannya kotor dan penuh dengan istikbaran, kesombongan, lagi menolak kebenaran. Maka ketika ia keluar dari barisan pasukannya, dengan suara keras dia berkata, "A'ahadallaha, aku berjanji atas nama Allah Ta'ala, la asrabanna min haudihim, aku benar-benar akan minum dari telaga yang dibuat oleh kaum muslimin." Karena ketika perang Badar ini, kaum muslimin mengambil posisi dari sumber mata air yang ada di Badar. Lalu mereka membendungnya, terbentuk seperti sebuah genangan air yang besar. Sedangkan kaum kafir, mereka ada di posisi lebih rendah. Air tidak lagi mengalir kepada mereka. Maka lelaki ini berteriak, "Aku berjanji dengan atas nama Allah." Perhatikan kalimat ini. Dalil ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik tidak mengingkari adanya Allah. Mereka mengakui Allah itu ada. Bahkan Allah menyebutkan, "Wa idza sa'altumuhum may yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Bila engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang mengaruniakan rezeki yang datang dari langit dan dari bumi? Wa may yudabbirul amra, siapa pula yang bisa mengatur segala urusan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi, siapa pula yang bisa mengeluarkan hidup dari mati dan mati dari hidup? Fasayaqulun Allah, pasti jawaban mereka adalah Allah. Berarti orang-orang musyrikin mengakui Allah itu ada, bukan seperti orang-orang ateis yang menganggap Allah tidak ada atau Tuhan tidak ada. Yang jadi pertanyaannya, kenapa mereka diperangi oleh Nabi? Padahal mereka mengaku Allah itu ada. Kenapa mereka dihunuskan pedang kepada mereka ketika mereka mendolimi kaum muslimin? Kenapa mereka
Nabi katakan tentangnya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah memerangi mereka sampai mereka mau mengakui tidak ada yang boleh diibadahi dengan hak kecuali Allah. Maka jawabannya adalah i'tiqad mereka itu hanya sebatas rububiyah. Allah mencipta, Allah menguasai, Allah mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, hanya sebatas itu. Pengakuan tentang masalah rububiyah. Mereka itu menyimpang dari sisi uluhiyah. Pengakuan bahwa satu-satunya yang boleh diibadahi cuma Allah. Seluruh peribadatan, ketundukan, kepatuhan hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak ada pada diri mereka. Mereka persis seperti dengan kaumnya Nuh. Ketika Nuh mendakwahkan mereka untuk menyembah kepada Allah, mereka mengatakan ataj'al alihatan ilaha wahidah? Apa engkau mau menjadikan sesembahan yang banyak itu hanya sesembahan yang satu saja? Mereka berkata, inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara aneh sekali, kata dia. Menjadikan Tuhan cuma satu saja. Nah, ini yang diingkari oleh orang-orang Quraisy terhadap dakwah Nabi mengajak kepada satu sembahan saja. Mereka bahkan berkata, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Demikianlah kami dapatkan nenek moyang kami mengajarkan di atas umat, maksudnya di atas agama. Beginilah agama kami, kata mereka. Ini yang diperangi oleh Nabi. Yang Allah diutus kepada mereka itu tujuannya. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Tugasnya menyeru sembah Allah, jauhi selain Allah. Maka sebab itu ikhwati ayyukum, sekalipun dia mengatakan aku berjanji mengatasnamakan Allah, benar-benar akan aku minum dari telaga mereka. Atau kata dia, aula ahdimannahu, aku hancurkan telaga mereka itu. Ini bentuk kesombongan. Atau kata dia aula amatun naduna, atau kalau perlu aku mati di sana. Ternyata Allah pilihkan buat dia yang terakhir, dia mati. Mati dalam keadaan tidak beragama dengan agama yang hak. Ini menunjukkan ikhwati azan wa iyyakum bahwa kepahlawanan tidak menjadi bermanfaat bila tujuannya bukan karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas tokoh ini secara zahir tampak seperti seorang pemberani dan memang berani. Dan dia orang yang menepati janji. Dia kepingin minum air telaga yang dibuat oleh kaum muslimin atau kalau perlu mati, maka Allah penuhi janjinya. Yang mana? Mati dalam keadaan sia-sia. Dan ikhwati a'azan wa iyyakum, ketika dia keluar dan orang ini terkenal dengan kekasarannya, keburukannya, ini faedahnya. Apa faedahnya? Tatkala manusia itu jauh dari peribadatan kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, yang muncul adalah kerusakan akhlak, kesombongan, ujub atau merasa besar, takabur, merasa besar terhadap diri sendiri, atau ujub terlalu bangga dengan dirinya sendiri dan dia lupa bahwa dia cuma seorang hamba. Sebaliknya, ketika orang itu berada di atas agama tauhid, hatinya menjadi lembut. Dalam hal ini dicontohkan oleh beliau, falamma, ketika orang itu keluar, falimma kharaja ilai Hamzah bin Abdul Muttalib, keluar juga seorang kesatria dari kaum muslimin, Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Hamzah ibnu Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masuk Islam, yang membela dakwah Nabi. Falamma altaqiya, kedua-duanya bertemu dengan izin Allah taala. Hamzah berhasil menebaskan pedangnya mengenai kaki atau betisnya. Dalam sebuah riwayat betisnya itu terlepas, artinya putus. Dalam riwayat yang lain hampir putus, sehingga tulangnya lepas, hanya tinggal tergantung-gantung begitu. Dan dia terjatuh. Tapi lelaki yang merugi ini tetap merangkak kakinya, merangkakkan dengan apa yang dia punya, ingin menuju kepada Haud. Ini tujuannya untuk menyemangati orang musyrik. Kalau dia sampai ke telaga Haud, berarti mereka bisa mengalahkan pasukan Nabi, begitu maksudnya.
Tapi Hamzah ini lelaki yang sigap. Sejak zaman beliau sebelum masuk Islam, Hamzah terkenal orang yang pandai dalam mengayunkan pedang dan melempar pedang. Maka dalam sebuah riwayat, lelaki yang bernama Asad ibnu Abdul Asad ini dilempar pedang oleh Hamzah, tertusuk pada bagian lehernya dan mati. Tapi dalam riwayat yang lainnya, Hamzah mengayunkan pedangnya sampai menebas lehernya dan dia mati. Mati dalam keadaan musyrik. Janji yang dia penuhi tidak terpenuhi. Dan memang ikhwati, orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak akan bertambah kepada mereka kecuali apa ya ikhwan? Illa khasara. Kerugian, kerusakan. Ini kemenangan pertama yang Allah tunjukkan bagi kaum muslimin atas orang-orang kafir. Makanya para ulama menyebutkan dari terbunuhnya Asad dengan pedangnya Hamzah dengan izinnya Allah Ta'ala ini menambah jiwa kepahlawanannya kaum muslimin. Semangat jihadnya tumbuh. Keberanian mereka tumbuh. Semakin mereka yakin bahwa kebenaran tidak akan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adhi akhwati a'azan wa iyakum. Faedah, kata para ulama, dalil ini menunjukkan tentang keutamaan Hamzah. Keutamaan sahabat Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Darah orang kafir yang pertama kali dialirkan oleh kaum muslimin oleh Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Dan ini merupakan sunnah kebaikan. Maksudnya terjadi di medan perang ya kawan ya. Jangan antum kiaskan di medan aman, di negeri yang aman. Bahwa orang yang pertama kali mencontohkan sebuah kebaikan, menumbuhkan keberanian, dan dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti keberaniannya, berkorban di jalan Allah, didapatkan pula olehnya. Sebab Nabi berkata, man sanna sunnatan hasanatan falau ajrun. Barang siapa mencontohkan sebuah perbuatan yang baik, baginya ganjaran pahala, dan ganjaran pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, itu cukup menjadi keutamaannya Hamzah, dan itu terjadi di perang paling utama. Perang apa ya kawan? Badar, di mana ahli Badar Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ahli Badar itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita membaca penjelasan para ulama, sahabat-sahabat mulia itu urutannya Khulafaur Rasyidin, yang paling utama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian orang-orang yang berada di Bai'atul Ridwan, kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga, kemudian masuk dalamnya adalah Ahlul Badar. Abu Bakar semuanya ada. Abu Bakar berada di kesemuanya. Dia termasuk 10 orang yang dapat kabar gembira masuk apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga ikut Bai'atul Ridwan, dan dia juga berada di medan Badar di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan untuk mencela beliau. Demi Allah, tidaklah mencela Abu Bakar kecuali orang itu adalah munafiqun i'tiqadiyun. Asli munafik, dhalun mudhil. Ada orang yang mencela Abu Bakar As-Siddiq maka dia dhalun mudhillun. Wallahu taala alam bisawab. Iqra ya akhi. Duel 181. Kematian Al-Aswad tersebut merupakan korban pembunuhan pertama yang mengobarkan api peperangan. Untuk selanjutnya, pastilah 3 orang penunggang kuda Quraisy yang berasal dari satu keluarga besar. Mereka adalah Utbah dan saudaranya Syaibah, keduanya adalah putra Rabi'ah serta Al-Walid bin Utbah. Manakala sudah terpisah dari barisan, mereka menantang duel. Maka tampillah 3 orang pemuda dari kalangan Ansor, yaitu Auf dan Mu'az, 2 orang putra Al-Harith, ibu keduanya bernama Afqa, serta Abdullah bin Rawahah. Lalu para penentang berkata kepada mereka, siapa kalian? Mereka menjawab, kami adalah segolongan orang-orang Ansor. Mereka berkata, kami ingin mencari orang-orang yang sepadan dan terhormat. Kami tidak butuh orang-orang seperti kalian. Yang kami butuhkan adalah anak-anak paman kami sendiri. Salah seorang dari mereka berteriak, wahai Muhammad, hadapkanlah kepada kami orang-orang yang sepadan dari kaum kami. Maka Rasulullah SAW berkata, bangunlah wahai Ubaidah bin Al-Harith, bangunlah wahai Hamzah, dan bangunlah wahai Ali.
Tatkala mereka bangun dan mendekat, orang-orang Quraisy tadi berkata, "Siapa kalian?" Mereka pun memberitahukan siapa mereka. Lalu dijawab, "Kalau begitu, kalianlah orang yang sepadan dan terhormat." Ini kisah menerangkan tentang bahwa di masa dahulu peperangan itu biasanya diawali dengan satu lawan satu. Dan ini untuk menunjukkan tentang kekuatan yang dimiliki oleh sebuah pasukan perang. Allah menghendaki yang seperti ini. Orang-orang Quraisy menampilkan dua orang bersaudara dan seorang lelaki bernama Walid ibnu Utbah. Yang bersaudara itu adalah Utbah dan saudaranya bernama Syaibah. Kedua-duanya anak lelaki yang bernama Rabi'ah. Walid juga masih satu keluarga dengan Utbah. Dengan Rabi'ah maksud saya. Jadi mereka ini tiga orang yang bersaudara dan mereka Quraisy. Orang-orang Arab mengetahui bahwa dari suku-suku yang ada di negeri Arab, maka Quraisy lah yang paling mulia. Dan memang ikhwati, dari nasabnya manusia, nasab yang paling mulia adalah nasab dari jalan apa? Quraisy. Dan Nabi berasal dari mana? Quraisy. Dan dari Quraisy yang paling mulia adalah apa? Hashim. Antum masih ingat ini nasabnya Nabi, teman-teman? Masih insyaallah ya. Jangan sampai lo nggak hafal, karena ini bagian daripada akidah yang harus kita ketahui. Nah, mereka keluar tiga orang ini. Yang dua adalah pemuda yang tangkas, tapi kedua-duanya lelaki yang sombong. Yang satu seorang lelaki yang disegani di bangsa Quraisy. Ketika keduanya keluar di antara orang-orang Muslim, yang bangkitlah Ansor. Karena memang ini menandakan bahwa kecintaan orang Ansor kepada Nabi dan Islam sangat amat besar. Bukan berarti Muhajirin tidak. Kata para ulama, kenapa Ansor yang maju terlebih dahulu? Yakni sebagian ulama mengatakan untuk menunjukkan bahwasannya pembelanya Rasul dan pembelanya orang Muhajirin itu siap kondisinya apapun. Jadi sebelum kalian menghadapi Muhajirin, ya hadapi dulu Ansor. Karena memang mereka disebut dengan Ansor, Allah jadikan mereka orang-orang yang menolong nabinya dan menolong orang-orang Muhajirin dengan izin Allah tabaraka wa taala. Tentang keberanian orang Ansor jangan ditanya lagi. Suku Khazraj, suku Aus, orang-orang yang terkenal jago perang. Bahkan hampir sepanjang tahun kerjanya apa? Perang, kecuali di bulan-bulan haram. Sebelum Nabi datang ke kota Madinah, dua suku ini enggak pernah akur. Hanya karena sebab berjalan, senggolan di jalan, besoknya mengumpulkan pasukan perang dan mereka berperang. Hanya karena sebab misalnya seorang wanita Khazraj diganggu, bahasanya dipanggil namanya untuk digoda begitu, maka mereka mengumpulkan pasukan perang. Sampai hanya karena sebab menempelkan kayu pohon atau kayu kering di dindingnya suku yang berbeda, besoknya perang. Dan memang Khazraj itu apa? Ya begitu. Enggak pernah sepi dari peperangan. Itu dulu sebelum Islam datang kepada mereka, lalu Allah berhidayah ke dalam hati mereka. Ketika Islam datang, Allah masukkan hidayah ke dalam tubuh mereka, ke dalam diri mereka. Mereka jadi orang yang sangat lemah lembut. Tapi di medan perang mereka orang-orang yang sangat tegas. Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan. Dan itu pasti walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan Nabi. Apa sifatnya ikhwan? Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Mereka orang yang sangat pemberani dan tegas kepada kekafiran dan orang-orang kafir. Dan mereka adalah orang yang santun dan lemah lembut di antara sesama kaum muslim. Dan itu ada pada diri orang Ansor. Maka Nabi katakan hubbul ansar minal iman. Bagian dari keimanan adalah mencintai orang-orang Ansor. Wallahi ya ikhwah, ketika terjadi perang di mana Nabi SAW memperoleh harta rampasan perang yang sangat banyak, Nabi bagi-bagikan harta rampasan perang itu kepada mayoritas orang-orang yang baru masuk Islam dari asal Mekah. Ketika itu sebagian orang-orang Ansor ada yang berkata, kenapa kita tidak dapat bagian? Maksudnya sedikit bagiannya begitu ya. Enggak semuanya juga.
Bahkan sebagian besar, bahkan semuanya dibagikan kepada selain orang Ansar. Kata Nabi SAW, wahai Ansar, tidakkah redha bagimu nabinya Allah? Dia akan pulang bersamamu. Maksudnya ikhwan, ketika Nabi membagi itu untuk orang-orang yang ada di Mekah, orang-orang Ansar tidak dapat apa-apa, Nabi katakan, cukup bagi kamu nabimu ini, akan menemanimu tinggal di negeri kamu bersama dengan kamu. Maka orang-orang Ansar mengatakan, kami redha wahai Rasulullah, kami redha, cukup bagi kami engkau. Maksudnya cukuplah Allah dan Rasulnya. Itu menandakan kecintaannya siapa? Rasul SAW kepada siapa? Ansar, dan negerinya orang Ansar. Dan Nabi SAW diwafatkan di Madinah, di negerinya orang Ansar, di tengah-tengah orang-orang Ansar, di masjid yang dibangun di sekeliling orang-orang Ansar. Dan sejak awal orang Ansar menunjukkan kecintaannya kepada Nabi, termasuk 3 pemuda ini. Melihat pasukan kaum muslimin itu berangkat 3 orang, berangkat pula 3 pemuda, semuanya masih muda, pemuda-pemuda Ansar. Dalam sebuah riwayat disebutkan usia mereka 17 sampai 20 tahun. Masya Allah, la quwwata illa billah. Pemuda-pemuda yang pemberani membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sekarang mungkin ikhwan bentuknya bukan mengangkat senjata. Bentuknya untuk membela Rasul itu dengan cara apa? Menegakkan sunnah. Maka ini wahai pemuda, tegakkan sunnahnya Nabi. Hiasi diri Anda dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah akhlak, khuluq, dalam masalah muamalah, dalam masalah adat, semuanya ikuti sunnahnya Nabi sebatas yang kita mampu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian lelaki-lelaki itu seperti Auf, kemudian juga Muawwidh, kedua-duanya lelaki Al-Haris atau Muawwad, ibunya bernama Afra, kemudian Abdullah ibnu Rawahah. Abdullah ibnu Rawahah jangan ditanya tentang sejarah beliau. Kalau kita bercerita tentang kepahlawanan Abdullah ibnu Rawahah, masya Allah la quwwata illa billah. Abdullah ibnu Rawahah salah satu orang yang Nabi SAW berikan bendera untuk memimpin peperangan. Kisah Abdullah ibnu Rawahah ini menakjubkan ya kawan. Lelaki pemberani yang ketika dia berhadapan di hadapan orang-orang kafir, ia mengatakan, aku tidak peduli dengan darah yang mengalir dari jasadku. Aku tidak peduli dengan terpotongnya tangan dan kakiku. Aku tidak peduli akan kau jadikan berapa bagian tubuhku, kata dia. Selama aku tetap meyakini Allah adalah Rabbku, Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat yang masya Allah la quwwata illa billah. Mana pemuda-pemuda yang seperti ini pada hari ini? Yang dia berkata, aku tidak peduli kecuali Rabbku, aku tidak peduli kecuali sunnah Nabiku. Mana pemuda pada hari ini? Sedikit dijumpai. Pemuda-pemuda hari ini sebagian akidahnya tergerus karena perang pemikiran yang mengenai mereka. Enggak tampak lagi asar tentang sunnah Nabi kecuali sedikit. Itu pun kalau ke masjid atau ke majelis ilmu. Allahul musta'an. Nasihat ikhwan, baca sejarah ini. Nanti antum pulang cari itu sejarah tentang Abdullah ibnu Rawahah. Fadhil ya akhi. Lanjutkan. Sebentar, saya lanjutkan. Kemudian ikhwati asalamualaikum. 3 pemuda ini datang, orang-orang Quraisy itu dengan kesombongannya mereka bertanya, kalian ini siapa? Man antum? Qalu ruhutun minal ansor, kami sekelompok pemuda dari bangsa Ansor. Qalu, kata mereka, ini bukan tandingan kami. Maksudnya, ya untuk apa lawan kalian? Masih muda, Ansor pula. Yang kami mau apa? Quraisy, begitu maksudnya. Ya harus sepadan. Datangkan Quraisy, maka dia berteriak, hai Muhammad, akhrij ilaina. Keluarkan kepada kami yang setanding dengan kami, yang mereka berasal dari kaum kami. Maksudnya begini ya kawan, orang-orang Quraisy ini merasa jengkel dengan Nabi karena banyak anggota keluarganya sesama Quraisy yang masuk apa? Islam. Bagi mereka itu kehinaan, itu tanda kebodohan. Padahal masuk Islamnya mereka, orang-orang Quraisy yang masuk Islam itu tanda kemuliaan bangsa apa? Quraisy. Tapi mereka mengira itu kehinaan. Jadi mereka kepingin yang kalian ambil ya biar mati di tangan kami, tapi Allah menentukan yang lain. Allah menentukan yang lain.
Mereka meminta Quraisy, Nabi beri orang Quraisy yang terbaik di medan perang. Mulai dari yang paling tua di antara mereka yang berperang dan ahli dalam berperang, sampai yang paling muda di antara mereka yang ahli dalam berperang. Jadi Nabi pilihkan tiga generasi yang kaum senior, maka Nabi pilihkan siapa? Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Generasi yang antara tua dengan muda, yakni yang dewasa, maka Ubaidah. Nabi pilihkan Ubaidah ibnu Haris. Generasi yang muda Nabi pilihkan siapa? Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat akhi fillah, Ali ini menantunya Nabi, sekaligus sepupunya Nabi. Dan Nabi tidak menutup-nutupi. Jika waktunya berangkat ke medan jihad, berangkat. Nabi tidak sembunyikan, enggak usah di depan, nanti kamu mati, enggak. Berangkat, karena Nabi tahu kematian siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan ya sedikit. Akhirnya Ubaidah yang merupakan orang tertua berduel melawan Utbah bin Rabi'ah dan Hamzah berduel melawan Syaibah, sementara Ali berduel melawan Al-Walid. Hal tersebut berdasarkan penelitian Ibnu Ishaq, sedangkan menurut versi riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud disebutkan bahwa Ubaidah berduel melawan Al-Walid, Ali melawan Syaibah, dan Hamzah berduel melawan Utbah. Ala kulli hal tiga-tiganya berhadapan-hadapan. Tiga-tiganya berhadapan-hadapan, masing-masingnya melawan musuhnya masing-masingnya. Lanjutkan ya akhi sedikit. Dalam duel tersebut, Hamzah dan Ali tidak memberikan kesempatan kepada masing-masing lawan mereka dan berhasil membunuh keduanya. Sedangkan Ubaidah dan rivalnya sama-sama berhasil melayangkan 2 tikaman ke arah lawan masing-masing sehingga membuat keduanya luka parah. Kemudian Ali dan Hamzah menyongsong Utbah dan membunuhnya, lalu menggendong Ubaidah yang terputus kakinya. Ubaidah masih tidak dapat bergerak hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir di As-Saffah setelah 4 atau 5 hari dari usainya perang Badar. Tepatnya tatkala kaum muslimin sedang dalam perjalanan menuju Madinah. Nah, dalam perang tersebut Hamzah dalam sebuah riwayat disebutkan ketika berhadapan dengan musuhnya itu belum menghunus pedang, Hamzah sudah menebas kepalanya. Jadi begitu pedang itu dicabut, Hamzah sudah menimpas di bagian kepalanya, tepat pada bagian atas ubun-ubunnya, mati dia. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Ali bin Abi Thalib, maka ketika musuhnya itu mengayunkan 2 kali ayunan pedang, Ali mengayunkan 1 kali dan tertebas lehernya. Ini menandakan kedua-duanya ahli dalam apa? Berperang. Adapun Ubaidah, musuhnya terlebih dahulu mengayunkan pedang dan mengenai bagian kakinya. Tapi Ubaidah berhasil mengenai pada bagian perut lelaki tersebut, dan kedua-duanya rebah. Lalu mereka bangkit lagi, datanglah Hamzah bersama dengan Ali bin Abi Thalib, kedua-duanya menebas musuhnya sampai mati, kemudian menggendong sahabat Ubaidah menuju kepada Rasulullah SAW, dan darahnya mengalir terus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Orang yang terbunuh di medan jihad itu bersamaan dengan darah yang pertama kali keluar di medan jihad, bersama dengan itu terampuni dosa-dosanya. Orang yang wafat dalam keadaan keluar darahnya di medan jihad, maka sejak darah pertama mengalir, dosanya diampuni oleh Allah. Maka Ubaidah wafat pulang menuju ke mana? Kota Madinah. Di perjalanan dia wafat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini kisah yang sangat penting diingatkan buat anak-anak kita bahwa kematian itu sudah sunnatullah azza wa jalla. Maka bila kita harus mati, pilihlah mati yang baik. Bila kita mampu untuk memilih sebuah kematian, pilih kematian yang mulia ya ikhwan. Kematian yang menandakan tentang jiwa kepahlawanan dan kemuliaan di jalan Allah Ta'ala. Ingat, itu jika memang ada medan apa? Jihad. Bukan di medan yang tenang. Bukan yang itu. Kalau seandainya di medan tenang, apa yang dilakukan? Ya belajar ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya mengkonsumsi buah pala? Apakah sama hukumnya dengan khamr? Adakah dalil atau ijma' dari ulama? Ini khilaf para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan pala itu yang tidak boleh dikonsumsi adalah bijinya, karena biji pala itu memabukkan.
Paham ya kawan? Biji belum memabukkan. Seandainya buah pala itu kan ada dagingnya toh. Daging buahnya tidak mengapa, tapi biji palanya itu memabukkan. Tapi yang dikonsumsi sama kita kan biji palanya toh. Biasanya untuk bikin apa namanya? Masakan, entah itu bikin biasanya daging yang dibuat sup dan semisalnya, biasanya orang Indonesia pakai biji pala. Memang ini memabukkan, karena dia memabukkan masuk kategori apa? Khamr. Maka para ulama memfatwakan menghindari menggunakan biji pala. Kan masih ada bumbu yang lain lah teman-teman. Anggaplah ini khilaf para ulama. Kita keluar dari perselisihan, masih ada bumbu yang lainnya. Antum enggak pakai pala juga bisa dimakan. Sahih? Wong daging sapi antum bakar aja antum makan, enggak apa sibuk-sibuk harus pakai apa? Biji pala. Jadi sudahlah ibu-ibu udah mulai sekarang enggak usah mikir apa namanya? Si pala tersebut ya. Insyaallah. Wallahu a'lam. Ustaz mau nanya yang mana lebih afdol, membaca Al-Qur'an atau membaca zikir pagi sehabis salat subuh? Maka yang lebih utama kedua-duanya. Ba'da salat subuh antum zikir, dan termasuk zikir yang paling utama adalah qiraatul Quran. Bukankah membaca Al-Quran itu zikir ya kawan? Ini zikir yang utama adalah Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran, kata Allah. Berarti antum gunakan Quran untuk membaca Al-Quran, membaca di waktu pagi atau di sore hari. Tapi setelah antum sholat, lanjutkan dulu dengan zikir. Zikir pagi itu kan enggak lama, sebentar aja. Paling lama cuma membaca kalimat tahlil, kalimat istighfar, kemudian maksudnya kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100. Kalau itu dibaca enggak sampai 15 menit selesai. Atau membaca lafaz astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali, enggak sampai 10 menit selesai. Setelah itu antum baca Quran cukup 2 juz atau 3 juz, insyaallah. Setelah itu baru salat apa namanya? Suruk ya. Kalau antum baca cukup itu, antum 3 juz kan kurang lebih ya 2 jam gitu ya kan ya. Cukup insyaallah. Kalau antum salat subuhnya jam 5 kan berarti selesai jam berapa? Jam 7 insyaallah selesai. Ya, atau paling tidak 2 lembar lah ya. Lembar. Ketika anak bekerja di salah satu toko buku menjual buku partai adalah sarana dakwah. Anak keluar tanpa izin karena tidak nyaman. Dari khilaf lagi. Hanya beberapa buku, anak membeli buku dengan diskon sendiri dengan izin pemiliknya, dan sebagian lagi tidak izin. Apakah anak berdosa? Pertama, kalau antum bekerja di sebuah tempat, di tempat itu ada yang antum berbeda pendapat dengannya, ditimbang masalah dan mudaratnya. Dari sekian buku yang sunnah ada satu buku misalnya enggak cocok antum dengannya, antum enggak bisa memperjualbelikan, antum tinggal bilang kepada pemiliknya, saya enggak bisa bantu menjual buku ini, dalam keyakinan saya buku ini tidak sesuai dengan manhaj yang hak. Antum sampaikan. Ya kalau ternyata enggak, antum mau tetap jual, maka kalau ada pembeli antum terangkan kepada pembelinya, ini buku kurang bagus Pak, buku ini ada penyimpangan di sini, nanti kan dia enggak jadi beli. Gitu. Itu namanya antum amar ma'ruf nahi munkar. Bukan keluar begitu saja, apalagi keluar tanpa izin dari yang menerima antum bekerja, itu namanya zalim. Islam punya kaidah. Apa kaidahnya? Al mu'min ala syuruti. Orang beriman terikat dengan apa ya kawan? Perjanjiannya. Ya kalau antum mau keluar ya minta izin dengan baik kepada pemilik perusahaan itu. Ana enggak mampu lagi karena ada sesuatu yang saya enggak bisa jelaskan, atau saya jelaskan pun Anda enggak akan terima, jadi saya minta izin keluar. Jangan tiba-tiba Anda keluar walasalam. Ini bukan adab yang baik. Islam mengajari kita pakai adab. Datang bilang, bagaimana antum dulu datang bekerja memohon kepada dia, lalu antum dianggap saudara kemudian bekerja, kalau antum keluar ya katakan saya mau keluar. Paham tuh? Kedua, tentang berkaitan dengan beli buku diskon sendiri. Yang punya toko siapa ya kawan? Kok antum diskon sendiri? Enggak boleh. Itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Kecuali memang buku itu tertulis oleh pemilik tokonya mengatakan buku ini kalau antum yang beli, atau kalau antum beli buku-buku di sini antum diskon, enggak usah ngomong sama saya. Berarti sudah sesuai dengan perjanjian di awal. Tapi kalau misalnya
saya tahu belinya Ustaz, harganya cuma 10.000, tapi sini dijual 15.000, maka saya diskon sendiri 50%. Ya boleh antum ikhwan. Enggak barokah ilmunya. Karena mengambil jalan dengan jalan yang tidak hak. Lalu bagaimana kalau sudah seperti ini Ustaz? Ya kembalikan. Antum datang kepada pemiliknya, minta maaf, minta kehalalannya. Kalau enggak nanti merugi di yaumil qiyamah. Minta kehalalannya kepada orang tersebut. Bila dihalalkan alhamdulillah. Wadah? Kalau tidak dihalalkan ya antum bayar tuntas. Biar tidak ditanya di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Bolehkah membaca doa dengan bahasa Indonesia pada sujud terakhir atau dilakukan sebelum salam? Enggak boleh. Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku menunaikan. Dan Nabi salat pakai bahasa apa ya, kawan? Bahasa Arab. Di zaman Nabi ada enggak selain orang Arab? Ana mau nanya, ada enggak sahabat Nabi yang bukan orang dari asalnya berbahasa Arab? Ada. Siapa? Salman al-Farisi, orang Persia, bahasanya bahasa Persia, tapi begitu dia masuk Islam, salatnya bahasa apa? Padahal dia pandai bahasa Persia. Paham tuh? Sebab itu ya kawan, ya enggak boleh antum doa dalam salat antum dengan bahasa Indonesia. Dia pakai bahasa Arab. Tapi saya punya hajat Ustaz, antum doa di luar salat. Doa di luar salat tetap akan dikabulkan sama Allah kalau terpenuhi apa? Syarat-syarat. Allah yang mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan ijabah doa tiap orang yang berdoa kepadaku. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang harus Anda lakukan kalau misalnya suami Anda masih sebentar. Apa yang harus Anda lakukan kalau misalnya suami Anda masih mencintai mantan pacarnya? La haula wala quwwata illa billah. Sebentar, mencintainya karena Allah atau enggak? Ukhti, yang nanya, saya tanya. Suaminya mencintainya karena Allah atau enggak? Karena Allah Ustaz. Oh, berarti amalkan hadis Nabi. Kan Nabi mengingatkan, bila salah seorang di antara kalian jatuh cinta kepada saudaranya, fa akhbirhu, sampaikan kepadanya. Suruh suami ukhti datangi itu wanita. Katakan kepadanya, ukhti, ana mencintaimu karena Allah. Akhwatnya maunya jawabannya bukan ini maunya sebenarnya. Kan gitu. Ya memang begitu syariatnya. Tapi kalau mencintainya bukan karena Allah, karena hawa nafsu, diingatkan kepada suaminya. Ingatkan suaminya. Nabi mengingatkan kepada kaum muslimin, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharu 'ala rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan sebuah fitnah yang paling berbahaya menimpa laki-laki dibandingkan apa? Perempuan. Itu fitnah bukan mahram kamu, apalagi itu dulu pernah engkau bermaksiat dengannya, pacaran kan maksiat. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Sudah Ustaz tapi enggak berubah, ya udahlah, ukhti ikhlaskan dia menikahi wanita itu. Insyaallah selesai permasalahannya. Ini ikhwannya senang ini kan ya. Ya kan itu jalan keluarnya daripada suami ukhti jatuh dalam perbuatan dosa. Suruh dia menikahi. Lah saya Ustaz, ya enggak apa-apa kan ukhti number one kata anak-anak atau orang-orang begitu. Nomor 1, enggak apa-apa. Enggak sanggup Ustaz, ya sabar. Sabar. Sebentar, ini buat ukhtinya, buat ikhwannya. Ikhwan, antum belajar bersyukur kepada Allah. Bila Allah telah menyelamatkan antum dari fitnah pacaran, antum bersyukur. Dipilihkan oleh Allah seorang wanita yang salehah, yang engkau tidak berpacaran kemudian menjadi istrimu. Bersyukur. Dia mengingatkan kamu tentang surganya Allah, mengingatkan kamu tentang bahayanya siksanya Allah tabaraka wa taala yang tidak kamu dapatkan pada wanita sebelumnya. Syukuri. Kemudian di antara bentuk taubat kan itu menyesal. Dia menyesali perbuatan maksiatnya. Kalau Anda mengingat-ingat pacar Anda enggak menyesali perbuatan Anda. Bagaimana kalau Anda berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka tinggalkan. Dan yang terakhir, ingat ikhwan, perempuan itu mau yang di kanan maupun yang di kiri, yang dulu pun mau sekarang, itu sama. Wallahi saya bersumpah, itu sama. Perempuan itu sama, enggak berbeda. Antum tertarik dengan yang dulu, antum datangi yang sekarang, itu sama. Faham tuh? Sama-sama perempuan, sama-sama agamanya sedikit, sama-sama akalnya pendek,
sama-sama cerewet. Sama perempuan. Maka hendaknya engkau bersyukur dengan apa yang ada pada karunia Allah berupa istrimu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu? Sudah? Mohon penjelasannya, saya ingin serius kepada seorang akhwat. La haula wala quwwata illa billah. Sebaiknya dimulai dari mana? Ya dimulai dari yang tadi teman-teman. Kalau antum memang serius dengan akhwat, akhi begini, ada ikhwan itu kalau udah kena penyakit isyak itu penyakit suka dengan lawan jenis. Ya, jadi kalau akhwat itu lewat, itu jantungnya mau copot dia. Lihat sendalnya, udah masya Allah nomor sendalnya berapa, yang ntar kalau jadi istri saya belikan 10 pasang misalnya gitu. Itu begitu, ada ikhwan yang seperti itu. Dan itu nggak ada obatnya kecuali datang kepada wanita itu. Nggak ada obatnya, nggak ada. Penyakit isyak itu obatnya cuma mengungkapkan apa yang dia punya. Dan itu nggak dilarang dalam Islam. Nah kalau antum ya ikhwan sudah suka dengan akhwat, cepat datangi. Beritahu ukhti afwan, ana ismahuli an uqaddima lakum bi nafsi. Ya sampaikanlah. Ismi fulan ibnu fulan, wadhifati hakada. Antum bahasa Arab pasti diterima insyaallah. Diterima insyaallah. Dan yang antum datang, antum ngomong afwan ana uhibbuki ya ukhti. Fillah. Saya mencintai engkau karena Allah. Saya mau datang ke rumah orang tua antum. Udah ngomong begitu. Kalau ukhtinya mengatakan afwan, ana ntar lagi mau nikah, ya sudah antum ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau selesai, antum cari akhwat yang lain. Kalau antum simpan, antum jadi apa? Dan ulama dulu begitu. Ada seorang ulama dalam kitab Jawabul Kafi. Ini afwan ya, tambah dikit ya. Dalam kitab Jawabul Kafi, dia masuk ke masjid melihat seorang wanita, dia terpesona. Jatuh sakit ulama ini. Akhirnya bagaimana jalannya? Khalifah yang melamarkannya. Sudah dilamarkan, sama orang tuanya ditolak. Caranya bagaimana? Dia minta 10 ekor onta lengkap sama emasnya. 10 onta emasnya semua. Ya nggak mungkin ulama ini punya uang seperti itu. Apa kata Khalifah? Saya berikan istana buat kamu. Lalu dia nikahkan. Kalau antum mengungkapkan, antum dapat jalan keluar. Kalau antum simpan, silahkan antum mati dalam keadaan merana. A'udzubillahi min dzalik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.